Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Semoga teman-teman dalam kondisi sehat ya, terutama yang lagi nonton video saya. Semoga saya doain yang lagi punya hutangnya cepat lunas, yang belum dapat kerja, saya doain semoga cepat dapat kerja dan dibukakan pintu rezeki selebar-lebarnya ya teman-teman. Oke teman-teman, kali ini saya mau membahas masalah eh, musik ya teman-teman ya. Jadi gini, mungkin yang udah suhu-suhu ya di YouTuber pemula itu udah mengingatkan ke kita-kita yang masih pemula ya teman-teman ya. Kita-kita, saya juga masih pemula juga, istilahnya melalui proses yang tidak instan ya teman-teman. Jadi gini teman-teman, dalam berkonten itu boleh kita musik ya, mungkin ada musik yang hak cipta atau ada musik yang ini, teman-teman harus perhatiin. Jadi gini teman-teman, bukannya nggak boleh pakai musik, cuman kita sayang kalau kita pakai video sendiri, kita udah capek-capek ngonten sana kemari. Emang teman-teman nggak butuh biaya kalau ngonten, misalkan kayak ngonten kita review makanan, otomatis kan kita beli makanan pedagang itu teman-teman. Tiba-tiba kita mereview dagangan orang, kita videoin, tiba-tiba kita nggak beli, kan kita nggak enak teman-teman ya. Mungkin teman-teman ada yang vlogger atau yang suka konten-konten makanan, nggak mungkin teman-teman beli, pasti beli, seenggaknya beli 10.000 atau 15.000, itu adalah buat modal dulu. Nah teman-teman yang istilahnya berat pakai modal seperti itu, kan otomatis kalau kita review 3 makanan, 4 makanan, otomatis 15.000 kali 4 udah berapa? 10.000 kali 4 udah 40. 5 review makanan, 10 kali 5 udah 50. Nah sekarang gini teman-teman, konten itu nggak harus tentang makanan ya teman-teman. Itu mau review, maupun teman-teman nih tinggal di perkotaan mau review jalan, atau tinggal di kampung itu mau review sungai atau review tanah. Banyak teman-teman yang hal aneh-aneh, review tentang masalah ulat ya, masalah apalah, yang penting yang bisa bermanfaat, masalah peternakan, masalah jalan, masalah sungai, masalah pemandangan ya. Itu nggak tanpa modal teman-teman ya, tinggal teman cari pemandangan. Nah otomatis kan ada modal juga ya, pasti ada modal juga, bensin lah, ini itulah. Apalagi teman-teman masih pakai kamera, misalkan gini, kalau apalagi kalau yang ngamerain orang gitu teman-teman, otomatis dikasih uang dong, nggak mungkin cuma-cuma. Nah menyiasati seperti ini teman-teman, bikinlah konten kita itu bisa sebisa mungkin jadi kamera kita dulu sendiri. Jadi apa salahnya, saya juga sekarang masih pakai, tetap saya yang videoin, saya yang editing ya, jadi udah double pokoknya teman-teman. Jadi kita melatih juga, kita pakai editing, kita belajar editing, belajar merekam pakai kamera depan muka kita. Nah terus gimana caranya kita biar nggak malu depan umum, terus kita ngomong. Nah seperti ini sih contohnya aja. Kalau baru pertama-tama seperti ini teman-teman pasti agak malu lah, saya malu ngomong depan kamera. Nah tapi apa, seorang konten kreator itu dituntut teman-teman ya, suatu saat teman-teman pasti butuh ngomong depan kamera ya. Jadi teman-teman itu mulailah dulu ya, jangan kebanyakan mikir ya. Satunya jangan kebanyakan mikir, action dulu ya. Percuma teman banyakin tulisan-tulisan kata-kata di buku, kalau teman-teman nggak langsung action, percuma, nggak bakalan jadi ya. Satunya gitu. Nah konten yang bener-bener, apalagi sekarang lagi maupun di Facebook Pro atau maupun di konten-konten yang plafon-plafon lain, itu lagi rawan musik ya teman-teman. Karena apa? Nah kita itu dituntut jadi konten kreator, kita itu kreatif teman-teman, kita bikin konten sekreatif mungkin. Mungkin gini, masalah hal musik ya, mungkin di teman-teman itu di temannya aman, tapi di akun kita belum tentu aman ya, karena kita yang bikin konten sendiri ya. Jadi gini, banyak kan yang bilang wah ini kena gini aja. Teman-teman bikinlah konten sesuai
konten teman tuh apa. Kalau memasak ya masak. Karena apa? Ada penonton yang suka dengan original, ada penonton suka dengan yang ada musik. Nah, tapi musik itu nggak bakalan lama teman-teman. Karena apa? Teman-teman itu kan ngambil musik orang kan, ya karyanya orang. Nah, terus dimasukkan di videonya teman-teman yang original. Percuma, teman-teman udah ngedit, udah ngabisin waktu, udah, karena konten kreator ini nggak semudah yang teman-teman bayangkan ya. Butuh waktu konsisten, apalagi teman-teman masih di dunia nyata ya, apalagi dunia nyata itu benar-benar sangat istilahnya membutuhkan banget karena keseimbangan. Jadi teman-teman jangan fokus konten dulu, apalagi pemula nih menggebu-gebu pengen dapat gajian ya. Wah, saya konten giliran view-nya drop langsung, aduh ini gimana sih kok nggak gajian ya, karena butuh proses. Sama aja orang makan Indomie kan proses dulu, dimasak dulu, direbus dulu, udah jadi dikasih saus dulu, udah dikasih bumbu baru kita makan. Nah itu, jadi nggak ada yang instan itu teman-teman ya. Jadi nggak ada yang instan. Jadi konten kreator itu nggak ada yang instan. Yang penting teman-teman jangan terjerumus masalah jalan lurus aja, nggak usah jalan yang belok-belok. Dalam arti jalan belok-belok itu teman-teman jangan beli subscribe ya di Shopee banyak maupun dimanapun banyak. Jangan, teman-teman nikmatin aja prosesnya, nikmatin prosesnya. Kan kedepannya itu nikmat kalau kita memulai dari prosesnya dari nol ya. Kalau teman-teman prosesnya nggak dari nol, ujungnya apa? Kalau teman-teman tiba view-nya banyak, subscribe-nya banyak, subscribe itu kan bukan alami, ya nggak? Ya kan? YouTuber itu, aplikasi YouTube, aplikasi Facebook Pro itu sama. Karena apa? Di YouTube ini ya, kalau kita beli subscribe ya, itu kan bukan alami, ntar juga ketahuan karena kita itu berperang sama robot teman-teman ya, bukan sama manusia ya, mengendalikan mungkin manusia kedetek ya. Karena apa? Di YouTube ini kita bikin konten sekreatif mungkin ya. Nah terus teman-teman bikinlah konten yang original ya. Satunya original tuh apa? Kita itu apa adanya aja ya, nggak usah dibikin-bikin maksudnya gini-gini lah. Yang penting teman-teman kontennya bisa bermanfaat ya. Misalnya kayak saya nih ngomong kayak gini, teman-teman kan pasti tahu, oh ini cara ngomongnya Mas Anto seperti ini biar pede depan kamera ya. Karena apa? Orang yang mengejas, oh gini so artis karena belum tahu prosesnya ya enggak, belum tahu prosesnya. Kita bikin video dapat 1 subscribe itu udah bersyukur banget, dapat 2, 3, 4, 10 sampai 50 itu udah seneng banget. Karena apa? Karya kita itu disukain orang, bisa sampai ratusan, bisa nyampe 200-an, bisa nyampe 300-an, itu melalui proses. Nah tiba-tiba yang ngejudge kita ini bisa nggak bikin konten dalam 1 hari 500 subscriber, bisa nggak? Ujung-ujungnya apa? Beli subscribe, wah saya bisa. Nah sekarang logika aja, masa akunnya aja masih 2 video, subscribe-nya udah 500, kan nggak masuk akal teman-teman ya. YouTube juga pinter lah, ini videonya aja masih 3, subscribe-nya udah ratusan, kan masuk akal. Ini subscribe alami apa subscribe beli? Nah makanya ya, yang baru mulai YouTube, yang subscribe-nya 10, 20, 50, tiba-tiba down ya. Waduh, saya nge-YouTube sepi ya. Tapi bilangnya katanya YouTube ini menghasilkan duit ya. Menghasilkan duit cepet. Tapi kan orang melalui proses. Nggak mungkin kamu bikin video langsung semeledak-meledaknya pun nggak mungkin kamu subscribe-nya langsung tiba-tiba langsung 500 atau 200 atau 300 atau 500 atau 600, itu melalui proses. Nah tapi kalau yang bilang, wah saya bisa nih 1 video subscribe-nya bisa nyampe 200, 300, 500, nah karena dia belum melalui proses. Karena apa? Kita itu awalnya proses, kita udah dari 10, 20, 30, 50, 100. Nah tiba-tiba sang sok tahu ini, wah saya bisa nih 1 video 1 hari bisa 200 subscriber.
Nggak mungkin teman-teman ya, kalau nggak subscribe-nya beli ya, subscribe-nya beli, nggak itu nggak alami ya, kita yang alami aja ya. Orang nonton video kalau suka pasti di subscribe ya nggak tanpa unsur paksaan. Kalau suka videonya tentang motivasi kayak gini, tentang edukasi, pasti itu mau subscribe ya nggak teman-teman. Karena gini, kita tuh bikin video biar bisa bermanfaat ya. Maaf, ngopi dulu teman-teman ya. Masya Allah, nikmat banget kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi gitu teman-teman ya, jangan tergiur dengan mau membeli subscribe banyak. Beli subscribe di aplikasi mana banyak, mau yang 100.000 yang subscribe-nya bisa nyampe ratusan, nyampe ribuan, banyak teman-teman. Jangan, orang kita melalui proses. Kalau teman-teman nge-YouTube ini awalnya dengan nol, itu pasti dijalani nikmat ya, dijalani nikmat banget. Jadi nggak kehabisan konten juga ya. Terus apa ujung-ujungnya? Kalau teman-teman ya, misalkan beli subscribe, ntar ujung-ujungnya ada mau monet, tiba-tiba mau monet ya, tiba-tiba ada pelanggaran ini itu, kan nyesel. Teman-teman udah terlanjur bikin video, tapi awal-awal teman ini, awal mulanya sebelum videonya banyak, teman-teman udah beli subscribe. Nah, jadi nggak imbang. Ya sekarang 3 video, 5 video, tapi subscribe-nya udah nyampe ratusan, udah nyampe ribuan, kan nggak masuk akal. Yang nonton juga ketahuan, yang nonton berapa kek, yang nonton nggak sesuai dengan si subscribe ini ya. Jadi gitu teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan ngambil jalan pintas untuk sukses ya. Maksudnya di sukses di per-YouTuban. Jangan beli subscribe. Jangan pakai jalur instan, melalui proses saja dari nol ya. Mudah-mudahan teman-teman video ini bermanfaat ya. Kalau bermanfaat bagikan ke yang lain ya. Semoga teman-teman dalam kondisi sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.